Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Aifa, NIM 2022 Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Angkatan 2022. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan pembangunan kota untuk memenuhi mata kuliah Studio Perencanaan Kota dengan dosen pengampu Ibu Despri Nur Anissa Ahmad, ST, MSc. Sebagai pengantar, perencanaan pembangunan suatu kota menyangkut aspek fisik, sosial maupun ekonomi. Yang dimaksud aspek fisik di sini yaitu perencanaan pembangunan suatu kota yang lebih menyoroti pada masalah tata guna lahan, aspek perancangan kota, sarana dan prasarana yang ada di suatu perkotaan. Masuk ke aspek sosial. Pada aspek sosial ini lebih aspek sosial. Pada dasarnya, aspek sosial ini hanya ingin melihat masalah-masalah sosial seperti kependudukan, kebutuhan bertingkat manusia, kemiskinan, dan penanggulangannya. Sedangkan perencanaan ekonomi suatu kota lebih menitik beratkan pada sektor ekonomi basis dan non-basis yang ada pada kota atau wilayah. Sektor ekonomi basis yang dimaksud di sini yaitu diupayakan untuk terus ditingkatkan atau dikembangkan. Sedangkan sektor ekonomi non-basis yaitu untuk terus dikembangkan dan mendukung sektor ekonomi basis. Masuk ke poin pertama yaitu perencanaan fisik suatu kota. Perencanaan fisik suatu kota atau biasa disebut perencanaan tata ruang kota adalah perencanaan yang merupakan rencana nasional, regional maupun lokal. Perencanaan nasional yang dimaksud di sini yaitu perencanaan yang memiliki tekanan pada ekonomi. Sedangkan perencanaan regional yang dimaksud di sini yaitu perencanaan yang memiliki tekanan pada ekonomi dan juga memiliki tekanan pada perencanaan fisik. Dan yang terakhir yaitu perencanaan lokal yang memiliki yang lebih menekankan pada perencanaan secara fisik dan tata ruang. Tetapi perencanaan yang dimaksud di sini yaitu perencanaan yang tidak cenderung berdiri sendiri-sendiri, tetapi memiliki keterkaitan antara satu dan yang lainnya. Adapun aspek yang terdapat pada perencanaan fisik suatu kota yaitu aspek perancangan. Dalam perencanaan suatu kota, aspek perancangan memiliki makna tersendiri yaitu di mana aspek perancangan ini adalah permulaan atau awal kesepakatan di mana sarana dan prasarana yang akan dibangun pada suatu kota sebagai wadah aktivitas masyarakat seperti transportasi, komunikasi, penggunaan lahan, dan sebagainya. Di dalam perancangan kota harus menunjang elemen-elemen visual utama kota agar terbentuk nilai estetika pada kota tersebut, agar menjadi titik acuan yang ada di kota atau menjadi titik acuan pemandangan suatu kota. Masuk ke poin kedua yaitu perencanaan sosial pembangunan kota. Dalam membicarakan perencanaan sosial, yang perlu dibahas yaitu masalah sosial yang berpengaruh pada perencanaan suatu kota, seperti jumlah penduduk, aspek sosial kota, kebutuhan bertingkat manusia, kemiskinan, dan perencanaan sosial. Jumlah penduduk kota. Negara berkembang seperti di Indonesia khususnya seringkali memiliki kendala dalam mengurusi masalah sosial yang berkaitan dengan ledakan penduduk. Hal ini berkaitan dengan kurangnya pangan, kurangnya lapangan pekerjaan,
dan masalah kemacetan. Selanjutnya yaitu tingkat kebutuhan manusia. Dalam perencanaan pembangunan, tingkat kebutuhan manusia dirangkum menjadi 3, yaitu yang pertama atau kelompok yang pertama yaitu kebutuhan dasar, yang meliputi kebutuhan fisiologi dan rasa aman. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan mutlak bagi seorang manusia atau masyarakat, di pada perencanaan pembangunan khususnya jika masyarakat masih dalam kondisi kemiskinan, hal tersebut harus didahului kepentingan fisiologisnya, di mana kepentingan fisiologis ini menyangkut akan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan rasa aman yang memadai dan mencukupi. Kelompok kedua yaitu kebutuhan afeksi, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan untuk mengetahui dan memahami. Di mana pada tingkat kebutuhan ini merupakan tingkat kebutuhan untuk membangun interaksi antara masyarakat dan pemerintah untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi atau yang ada dalam lingkup masyarakat itu sendiri ataupun yang terjadi pada pemerintah. Kelompok ketiga yaitu kebutuhan akan estetika, aktualisasi diri, serta transenden. Di mana pada tingkatan ini biasanya masyarakat sudah bisa memberikan wadah untuk menampung semua kebutuhan-kebutuhannya. Selanjutnya yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan serba kekurangan baik itu materi untuk mencapai suatu kebutuhan baik itu sandang, pangan, papan atau perumahan, layanan kesehatan, fasilitas pendidikan, serta pekerjaan yang layak. Kemiskinan terbagi atas beberapa jenis, yaitu 1. Kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut ini adalah kemiskinan yang pendapatan suatu keluarga atau seseorang tidak mencapai jumlah minimal. Jumlah minimal yang dimaksud di sini yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, maupun papan. Selanjutnya yaitu kemiskinan relatif, di mana kemiskinan relatif ini bila seseorang sudah melewati ambang batas kemiskinan tetapi orang tersebut belum bisa dikategorikan sebagai orang miskin karena batas ambang kemiskinan di suatu tempat dan tempat lainnya itu berbeda. Dan yang terakhir yaitu kemiskinan ekonomi atau biasa disebut dengan kemiskinan material. Selanjutnya mengenai dimensi kemiskinan. Adapun dimensi kemiskinan yaitu 1. Dimensi kultural atau biasa disebut dengan sikap hidup pasrah. Pada kondisi ini masyarakat tidak memiliki jiwa untuk maju. Dalam masyarakat tradisional beranggapan bahwa sikap kultural ini merupakan takdir yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu mereka tidak mengalami perubahan untuk maju. Adapun penyebab utama dari dimensi ini yaitu sikap mental dan cara berpikir masyarakat yang enggan untuk mengalami perubahan. Yang kedua yaitu dimensi struktural. Dalam hal ini kemiskinan disebabkan oleh struktur-struktur masyarakat, yaitu lembaga-lembaga yang ada dan tidak memiliki kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu dimensi sistem, di mana dalam dimensi ini masyarakat yang memiliki kesenjangan ekonomi yang tinggi biasanya mengendalikan sumber-sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam. Akibatnya masyarakat yang memiliki ekonomi rendah tidak akan dapat meningkat di bidang sosial, politik maupun ekonomi.
Selanjutnya yaitu penanggulangan kemiskinan. Secara garis besar, penanggulangan kemiskinan terbagi atas 4, yaitu: 1. Penyediaan lapangan pekerjaan. Upaya penyediaan lapangan pekerjaan ini dapat dilakukan dengan menggali skill kepada masyarakat. Yang kedua yaitu pendidikan. Mengadakan pendidikan yang terjangkau dan efektif untuk masyarakat miskin. Yang ketiga yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan ini memiliki arti yang luas, di mana tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi memiliki alur yang kompleks seperti alur berpikir, mempunyai motivasi, meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan sumber daya alam, dengan melibatkan pihak pemerintah, masyarakat, dan relawan. Dan yang keempat yaitu pendekatan struktural dan sistem, di mana dalam hal ini lebih menekankan kepada pemerintah untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi ke pemerataan pembangunan, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat lapisan bawah. Masuk ke perencanaan sosial. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses perencanaan yang memusatkan perhatian pada sistem sosial dan ekonomi. Perencanaan ini ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Poin terakhir yaitu perencanaan ekonomi pembangunan kota. Kota secara ekonomi dapat mengalami peningkatan dan penurunan produktivitas. Jika suatu kota mengalami produktivitas secara jangka panjang, maka penduduk yang ada di situ akan meninggalkan tempat tersebut. Tetapi jika kota tersebut mengalami peningkatan terus-menerus akan produktivitas, maka kota tersebut akan dimasuki oleh banyak penduduk, atau kota tersebut mengalami migrasi. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.